Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat media warga ID dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa berjumpa. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan. Saya seorang pewarta warga, seorang pendamping masyarakat, seorang ayah satu putra, berdomisili di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Saya berasal dari salah satu desa di Kabupaten Bogor, namanya Desa Tarikolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah sejak 10 tahun yang lalu saya hijrah ke Provinsi Lampung. Dan salah satu hobi saya sejak tahun 2007 adalah menulis dan dituangkan dalam satu blog yang diberi nama mediawarga.blogspot.com. Dan pada tahun 2011 saya rubah menjadi mediawarga.info sampai tahun 2017. Namun sejak tahun itu atau 4 tahun yang lalu, aktivitas blog mediawarga.info ini tidak lagi bisa dibaca oleh para netizen ya, karena tidak aktif lagi. Bahkan situsnya terblokir oleh Kominfo. Saya pun kurang memahami kenapa situs mediawarga.info terblokir. Dan alhamdulillah di bulan Agustus 2021 media warga kembali tayang, namun domainnya berubah menjadi mediawarga.id. Syukur kepada Allah bahwa ini bisa tayang kembali, dan sudah saya posting beberapa berita. Beritanya ringan-ringan saja, karena konsep media warga adalah kontennya berasal dari warga sendiri. Jadi memang dari awal mediawarga.id sekarang, atau dulu mediawarga.info, adalah untuk mengakomodasi para pewarta warga, para masyarakat warga, penggerak civil society, untuk menuangkan idenya, menerbitkan hasil tulisannya di platform media warga ini. Kami mengharapkan kontribusi dari semua netizen di seluruh Indonesia, terkhusus di Provinsi Lampung, supaya bisa berkontribusi di mediawarga.id. Nah, di edisi perdana atau penerbitan kembali mediawarga.id, saya lebih banyak memposting kegiatan-kegiatan masyarakat. Seperti kemarin saya posting aktivitas di Kampung Tempel, Kelurahan Pringsewu Utara, dengan judul "Warung Gratis Kampung Tempel, setiap Jumat tebar manfaat untuk warga". Ini luar biasa aktivitas warga di salah satu lingkungan di Kelurahan Pringsewu Utara yang setiap Jumat melakukan sedekah pagi. Nah, inisiator kegiatan ini ada 3 orang ya. Yang pertama adalah
Pak RT Sidik Purnomo, beliau Ketua RT 07 Lingkungan 5. Kemudian ada Pak Yuli Priyono, beliau itu seorang relawan program Kotaku yang sekarang menjabat manajer TPS 3R di Kelurahan Pringsih Utara. Kemudian ada Pak Henry Purwanto, pengurus kelompok swadaya masyarakat program Kotaku juga. Nah, aktivitasnya luar biasa, walaupun relatif sederhana tapi sangat bermanfaat bagi lingkungan tempel, di mana Pak RT Sidik itu tergerak kepada warganya di masa pandemi. Banyak sekali warga yang pendapatannya berkurang, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Nah, dari situasi tersebut Pak RT kemudian bersama Pak Yuli dan Pak Henry itu menggagas warung gratis. Nah, konsepnya misal warga A punya beras, dia akan menggantungkan beras, dan warga B punya sayuran, dia akan membawa sayuran. Nah, Pak RT, Pak Yuli dan Pak Henry kemudian memfasilitasi yang namanya warung gratis, yaitu sarana untuk saling berbagi dan silaturahmi antar warga, khususnya ibu-ibu. Ini luar biasa ya, dilaksanakan sudah setahun lebih dan masih eksis sampai sekarang. Nah, itu aktivitas warga yang didokumentasikan oleh media Warga ID. Kemudian yang terbaru ini ada postingan kegiatan gerakan masyarakat sedekah subuh. Kalau tadi dari Kelurahan Pringsih Utara, kegiatan gerakan masyarakat sedekah subuh atau disingkat GEMAS ini dipelopori para pemuda dari Pekon atau Desa Tambah Rejo Barat, Kecamatan Gading Rejo, Pringsih. Ini pun sangat luar biasa. Jadi para pemuda ini menghimpun sumbangan berupa sayuran dan dibagikan kepada warga setiap habis sholat subuh atau ba'da subuh ya. Inisiatornya ini para pemuda setempat yang ketuanya bernama Mas Giani Prastowo ya, Mas Giani Prastowo. Menurut beliau kegiatan GEMAS sudah 5 kali berjalan. Kegiatan dipusatkan di Masjid Al-Wusto, Pekon Tambah Rejo Barat, Kecamatan Gading Rejo. Ini luar biasa ya. Kegiatan ini pun didampingi oleh tokoh agama setempat, yaitu Ustadz Fajar Setiadi, dan mereka berharap kegiatan ini bisa terus berjalan dan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Bahkan jika ada yang ingin berpartisipasi ya, bisa menyalurkan donasinya melalui salah satu rekening di Bank BRI. Lengkapnya bisa dilihat di media Warga ID. Begitupun tadi di Kelurahan Tempel sama, jika ada warga Pringsih dan sekitarnya yang ingin membantu warung gratis di Kampung Tempel Kelurahan Pringsih Utara, bisa menghubungi Pak RT Sidik. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di media Warga ID. Nah, itu 2 konten informasi atau berita terkait aktivitas masyarakat. Sebelumnya juga pernah saya tulis dalam kolom coretan Ridwan, yaitu tentang seorang mursid. Seorang mursid ini adalah beliau seorang tunanetra atau penyandang disabilitas. Bagi saya, mursid ini punya kekhususan karena
sebelum tahun 2015 saya termasuk sering berinteraksi dengan beliau. Mursid ini usianya sekitar 43 tahun, sama dengan saya, berdomisili di Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Dan beliau juga memiliki istri yang bernama Ratinem, juga penyandang disabilitas sama tunanetra seperti Pak Mursid ini. Pasangan tunanetra ini dikaruniai 2 orang putra. Ya, pertama, putra pertamanya bernama Eko Wahyudi, tapi sayang beliau remaja putus sekolah, sedangkan anak kedua Dwi Anissa saat ini sedang menempuh pendidikan di SMPN 19 Bandar Lampung. Dan keluarga ini hidup serba kekurangan. Saat ini kondisi Pak Mursid sangat memprihatinkan karena menderita stroke. Akibatnya ia tidak bisa berjalan sampai sekarang. Luar biasa memang cobaan yang dialami Pak Mursid. Beliau sudah tunanetra dan juga sekarang menderita stroke. Keluarga ini juga mengontrak di rumah bedengan di Jalan Cemara Raya nomor 27 RT 03 Kelurahan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Nah, untuk meringankan beban keluarga Mursid ini, melalui gerakan sehari 1000 atau serbu yang dipimpin oleh Ustadz Suparman dari Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah Lampung Selatan, memberikan donasi setiap bulannya kepada keluarga Mursid sebesar Rp500.000 untuk bantuan konsumtif dan pendampingan berobat. Memang keluarga Mursid ini harus dibantu, bahkan istrinya juga terpaksa mengamen di salah satu SPBU di Bandar Lampung hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Begitupun putrinya yang tadi disebutkan masih bersekolah di salah satu SMP di Bandar Lampung juga masih membutuhkan bantuan. Ustadz Suparman prihatin dengan kondisi keluarga Pak Mursid ini, makanya mengorganisir para donatur di gerakan serbu. Saat itu saya hubungi Ustadz Suparman dan membenarkan kondisi Mursid sekarang ini yang tidak berdaya dan membutuhkan uluran tangan dari masyarakat. Menurut beliau, bantuan dari masyarakat dapat meringankan beban keluarga tunanetra yang sangat memprihatinkan itu. Ia berharap di masa depan putrinya yang masih sekolah sekarang bisa menjadi seorang sarjana dan mandiri, dan harapannya kelak membantu kedua orang tuanya yang tunanetra. Beliau menghimbau kepada muslimin dimanapun berada untuk membantu keluarga ini. Bantuan bisa disalurkan melalui gerakan serbu ke tempat yang bersangkutan langsung di Kelurahan Tanjung Senang, atau bisa melalui gerakan serbu. Donasi bisa disalurkan melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening yang sudah kami cantumkan di Media Warga ID. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi Ustadz Suparman melalui akun Facebook, atau nanti bisa inbox ke saya di akun Facebook Muhammad Ridwan. Nanti akan saya berikan kontak person Ustadz Suparman. Baik, itu salah satu sorotan dari Media Warga ID, ya. Ada tentang permasalahan sosial, yaitu mengenai seorang mursid. Kemudian juga Media Warga ID
memposting kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Media Warga ID insya Allah akan mengakomodasi informasi-informasi terkait kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, dan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Kalaupun ada konten-konten politik, itu hanya sebagai pelengkap saja, dan Media Warga ID adalah saluran informasi yang tidak partisan. Kami hanya ingin memperkuat masyarakat sipil, bahwa melalui Media Warga inilah masyarakat bisa mendapatkan informasi-informasi alternatif, bahkan masyarakat sipil bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatannya. Baik, mungkin itu dari saya, perkenalan sebagai inisiator dari website Media Warga ID. Baik Bapak dan Ibu, sahabat dimanapun berada, terima kasih sudah menyimak video perdana terkait pembahasan konten-konten di Media Warga ID. Insya Allah saya akan rutin membahas tentang isu-isu terkini yang diangkat oleh Media Warga ID. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.